Shalom, selamat sore semua anak didik kami tingkat SMP dan SMA yang sungguh berbahagia, yang pada saat ini tentunya juga bersama-sama dengan para orang tua dan juga semua Bapak Ibu guru yang saya kasihi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat mengadakan ibadah pada sore hari ini, untuk tingkat SMP dan SMA. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami sekalian ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Biarlah isi hati Allah boleh kami dengarkan dan akhirnya kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang akan menyampaikan, menjelaskan akan firman Tuhan ini, Engkau berikanlah hikmat bijaksana. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu dan anak didik kami sekalian, mari kita membuka Alkitab kita, yaitu dari kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi saya akan bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus serta anak didik kami sekalian, di dalam dunia ini bahwa ada dua golongan manusia. Pemazmur di dalam Mazmur pasal 1 mengatakan bahwa ada dua jalan orang, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Orang benar adalah orang yang menyadari dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, orang yang jauh dari Tuhan, dan dia bertemu dengan Yesus, percaya kepada Yesus, lalu kemudian Allah memberi kasih karunia kepadanya. Dosa-dosanya ditebus, dosa-dosanya dihapuskan, dan ia dibenarkan oleh Tuhan. Dan hidup orang benar digambarkan oleh pemazmur adalah seperti pohon yang tumbuh di aliran air yang berbuah sepanjang masa. Dan hidup orang yang benar juga adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, bagaimana dengan orang fasik? Nah, orang fasik adalah orang yang tidak menyadari bahwa dirinya orang berdosa. Orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya jauh dari Tuhan. Orang yang mengandalkan hidupnya sendiri. Orang yang selalu menentang titah-titah ataupun perintah Tuhan. Orang yang hidupnya berjalan di dalam kemauannya sendiri. Orang yang berjalan di dalam kegelapan dan akhirnya hidupnya akan menuju kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dan anak didik kami sekalian, setiap orang yang percaya dia dibenarkan oleh Tuhan. Dia menjadi orang benar. Nah, di dalam Mazmur pasal 119 tadi, ayat yang ke-9,
Dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Bagaimanakah orang-orang muda, orang-orang yang benar di dalam Tuhan dapat mempertahankan kelakuannya bersih. Bagaimana dia dapat hidup bertahan dengan sikap yang benar, memiliki kelakuan yang bersih di hadapan Tuhan. Anak-anak ibu sekalian, tantangan zaman di era sekarang ini yang disebut dengan zaman digital, ya, atau era digital. Semuanya serba berubah. Anak-anak muda yang saat ini hidup di dalam generasi Z, ya, mengalami perubahan yang sangat cepat dan mendasar. Kamu yang lahir di atas tahun 2000 itu hidup di zaman yang sangat canggih. Canggih dalam ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini dunia menawarkan berbagai kemudahan. Segala sesuatunya serba simpel, ya. Semuanya siap saji dan lain sebagainya. Membuat orang hidup begitu gampang dan mudah. Kemajuan kebudayaan, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ini akan sangat mempengaruhi gaya hidup dan perilaku manusia, perilaku anak-anak muda. Nah, tanpa terasa bahwa manusia atau anak-anak muda banyak kali sedang menuju pada suatu kehidupan yang jauh dari Tuhan, yang jelas menuju kepada suatu kebinasaan, seperti kehidupan orang fasik yang digambarkan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 1 tadi. Nah, anak-anak ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, melihat hal ini, ya, mengantisipasi zaman yang sudah semakin berubah, zaman yang sedang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang-orang fasik berjalan di sana, banyak orang-orang benar juga berjalan seiring di sana. Pemazmur Daud mengingatkan kepada kita, kepada anak-anak muda, anak-anak Tuhan, orang-orang benar, bagaimana kita dapat mempertahankan agar kelakuan kita tetap bersih di zaman yang sedang menuju kepada kebinasaan ini. Mengapa dia meminta kita untuk mempertahankan kelakuan kita bersih? Nah, ada 3 alasan mengapa seorang muda atau orang benar harus mempertahankan kelakuannya bersih. Harus bertahan menjalani hidupnya dengan kelakuan yang bersih. Alasan yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak didik kami sekalian, mengapa seorang muda, mengapa orang benar harus mempertahankan kelakuan yang bersih? Yang pertama adalah karena Allah telah memilih kita. Karena Allah telah memilih orang-orang muda. Karena Allah telah memilih orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang anaknya yang ajaib. Ayat yang 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat Allah. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Nah, anak-anak ibu sekalian, alasan pertama mengapa kita harus bertahan di dalam kelakuan yang bersih di tengah-tengah zaman yang sedang menuju kepada kebinasaan ini adalah karena Allah telah memilih saya dan kamu. Allah telah memilih kita. Dia telah menjadikan kita umat yang kudus, imamat yang rajani. Kita adalah umat kepunyaannya sendiri. Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang anaknya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam hidup kita. Untuk itulah kita harus bertahan memiliki kelakuan yang bersih. Nah, alasan yang kedua, mengapa kita harus bertahan memiliki kelakuan yang bersih? Yang kedua adalah karena kita diciptakan Allah untuk suatu pekerjaan baik. Kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia telah memberikan kamu damai sejahtera. Kamu adalah orang-orang kudus. Kamu anggota keluarga Allah. Kamu dibangunkan sebagai tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak didik kami sekalian. Alasan yang kedua, mengapa kita harus bertahan memiliki kelakuan yang bersih di tengah-tengah zaman yang sedang menuju kepada kebinasaan ini adalah karena kita diciptakan untuk berbuat baik. Karena kita adalah anggota keluarga Allah. Karena kita telah diselamatkan oleh Allah. Karena kita adalah orang-orang yang kudus. Karena di dalam diri kita dibangun tempat kediaman Allah yang diwakili oleh Roh Kudus. Anak-anak ibu sekalian, orang Kristen yang percaya kepada Yesus, dia berbuat baik bukan untuk sesuatu hal yang akan dia raih untuk keselamatan, tidak. Seorang anak Tuhan, dia berbuat baik bukan supaya dia mendapatkan keselamatan. Tetapi oleh karena dia sudah mendapatkan keselamatan, maka dia harus berbuat baik. Ya. Mungkin berbeda dengan keyakinan orang yang bukan orang Kristen. Banyak orang yang berlomba-lomba berbuat baik supaya mereka diselamatkan. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk berbuat baik, berbuat kebajikan untuk mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi bagi orang benar, dia melakukan kebaikan, dia mempertahankan kelakuannya bersih oleh karena dia telah memiliki keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Nah, anak ibu sekalian, alasan yang ketiga mengapa seorang muda harus mempertahankan kelakuannya bersih di tengah zaman yang menuju kepada kebinasaan ini adalah karena dia harus menjadi berkat. Dia harus menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia harus menjadi teladan. Ya, di dalam dirinya akan terlihat Kristus yang hidup di dalam dirinya. Ya, Paulus mengatakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Orang lain bisa melihat kita
siapa kita. Orang lain melihat sikap kita, orang lain melihat kelakuan kita. Ketika kita kedapatan mempertahankan kelakuan kita bersih, orang lain melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Amin. Nah, anak-anak ibu sekalian, pemazmur Daud mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Tadi 3 alasan ibu sudah sampaikan. Mengapa kita mempertahankan kelakuan bersih? Ya, pertanyaan yang kedua, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya tetap bersih? Yaitu dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Mengapa harus firman Tuhan? Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Anak-anak ibu sekalian, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kita dari yang kita tidak mengerti, maka kita menjadi mengerti. Ya, pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 100 juga mengatakan, betapa kucintai Tauratmu. Aku merenungkan sepanjang hari perintahmu. Membuat aku lebih bijaksana, lebih berakal budi dari semua pengajarku, lebih mengerti daripada orang-orang tua. Nah, anak-anak ibu sekalian, firman Tuhan juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Setelah kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki berarti melakukan respirasi atau restorasi yang tujuannya menjadikan kita jauh lebih baik. Firman Tuhan mendidik di dalam kebenaran. Kita tahu semua bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang panjang dan bertahap, di mana pendidikan adalah teguran, ada ajaran, ada tongkat, bahkan ada cambuk. Yang semuanya adalah membentuk kita untuk kita dapat menjadi seorang yang baik, orang yang benar, orang yang senantiasa dapat mempertahankan kelakuannya bersih. Anak-anak ibu sekalian, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita melalui pemazmur ini supaya kita terus mempertahankan kelakuan kita bersih. Dimanapun kita berada, di tengah-tengah komunitas keluarga kita, di tengah-tengah komunitas sekolah, di tengah-tengah komunitas gereja, di tengah-tengah komunitas di tempat di mana kamu bermain. Allah menuntut kita supaya tetap memiliki kelakuan yang bersih, mempertahankannya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan senantiasa kita renungkan, kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman di dalam hidup kita, di dalam kita mempertahankan kelakuan kita supaya tetap bersih. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk sore hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau menginginkan kami supaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, dunia atau zaman yang sedang menuju kepada kebinasaan ini, Engkau mau ya Tuhan, Engkau menghendaki kami sebagai anak-anak-Mu
yang telah Engkau benarkan supaya kami tetap hidup mempertahankan kelakuan kami yang bersih. Tolonglah kami, Roh Kudus mampukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua.